wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki. Di sini saya akan mempresentasikan makalah tentang hukum dagang. Latar belakang hukum dagang. Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Hukum perdata diatur dalam KUH dan hukum dagang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD. Kesimpulan ini sekaligus menunjukkan bagaimana hubungan antara hukum merupakan hukum umum dan hukum dagang merupakan hukum khusus. Pengertian hukum dagang. Hukum dagang adalah perdagangan atau perniagaan pada umumnya. Ialah pekerja membeli barang dari suatu tempat atau pada suatu waktu dan menjual barang itu di tempat lain atau pada waktu yang berikut dengan maksud memperoleh keuntungan. Dalam zaman yang modern ini, perdagangan adalah pemberian perantaraan kepada produsen dan konsumen untuk membelikan dan menjualkan barang-barang yang memudahkan dan memajukan pembelian dan penjual itu. Adapun pengertian lainnya, hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan untuk memperoleh keuntungan, atau hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lain dalam lapangan perdagangan. Sumber hukum dagang. Hukum dagang Indonesia terutama bersumber pada hukum tertulis yang dikodifikasikan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang KUHD atau Wetboek van Koophandel Indonesia atau biasa disebut WVK. Kitab Undang-Undang Hukum Sipil KUHS atau Burgerlijk Wetboek Indonesia atau biasa disingkat BW. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan yakni peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan. Hukum perdagangan yang termuat dalam KUHD. Menurut Profesor Sudiman Kartohadipijoro, KUHD merupakan suatu lex specialis terhadap KUH sebagai lex generalis, maka sebagai lex spesialis kalau andai kata dalam KUHD terdapat ketentuan mengenai hal dan peraturan pula dalam KUH, maka ketentuan dalam KUHD itulah yang berlaku. Adapun pendapat beberapa sarjana hukum lainnya tentang hubungan kedua hukum diantara lain adalah sebagai berikut, yaitu ada dua. Vankan beranggapan bahwa hukum dagang adalah suatu tambahan hukum perdata suatu tambahan yang mengatur dalam hal-hal yang khusus. KUH memutar hukum perdata dalam artian sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam artian sempit itu. Adapun hubungan kedua hukum ini antara lain adalah menganggap hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan hukum perikatan yang tidak dapat ditetapkan dalam Kitab 3 KUH PER. Hukum kontrak. Kontrak adalah suatu lembaga hukum yang menjadi dasar dan sebagian besar hubungan bisnis termasuk perdagangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Cindy Agustina dari kelompok 3 Hukum Dagang. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Di hukum dagang juga terdapat hukum kontrak, yaitu hukum kontrak adalah suatu lembaga hukum yang menjadi dasar besar hubungan bisnis termasuk jasa, kerja, dan kontrak. Di bagian kontrak hukum juga terdapat persyaratannya, yaitu seperti janji, persetujuan, kewajiban timbal balik, dan yang dapat dipaksakan pelaksanaannya melalui perangkat hukum.
Selanjutnya ada hukum kekayaan intelektual. Hukum kekayaan intelektual ini memiliki intelektual yang dimasukkan dalam golongan hukum harta kekayaan, khususnya hukum benda, yang mempunyai objek benda intelektual, yaitu benda yang tidak terwujud. Di hak kekayaan intelektual ini terdapat dua hukum, yaitu yang pertama itu hukum cipta. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk menggunakan atau memperoleh ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Baiklah, di sini saya mengambil satu contoh dari hak cipta, yaitu ciptaan dengan hak cipta seumur hidup ditambah 70 tahun, yaitu perlindungan atas ciptaan yang tercantum dalam pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta berlangsung selama pencipta hidup dan akan berlangsung selama 70 tahun setelah pencipta meninggal. Ciptaan tersebut diantaranya berupa buku, lagu, dan karya tulis lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu hak atas kekayaan industri, yaitu khusus menyangkut hak atas kekayaan industri menurut pasal 1 Konvensi Paris mengenai perlindungan hak atas kekayaan industri tahun 1883 yang telah direvisi dan diamandemenkan pada 2 Oktober 1979 yang biasa disebut dengan Konvensi Paris atau perlindungan hukum kekayaan industri. Dan di sini saya mengambil satu contoh dari hak atas kekayaan industri, yaitu merek. Merek di sini adalah jenis dan contoh hak kekayaan intelektual. Yang pertama adalah merek merupakan sebuah tanda yang umumnya ditampilkan secara grafis berupa nama, kata huruf, angka, susunan, warna, logo, dan lain sebagainya. Kegunaan merek tersendiri yaitu sebagai cara membedakan barang atau pun jasa yang diproduksi oleh orang maupun hukum di dalam aktivitas perdagangan, jasa ataupun barang. Selanjutnya di materi hukum dagang terdapat hukum pertanggungan, yaitu hukum pertanggungan yang dari waktu ke waktu perkembangan demikian pesat di Indonesia. Pertanggungan ialah suatu perjanjian timbal balik dengan mana seseorang penanggung mengingkarkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu penggantian kerugian kepadanya karena suatu kerusakan atau kehilangan atau keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan didatanya karena suatu peristiwa tertentu, yaitu terdapat pada pasal 266 KUH Dagang. Selanjutnya ada faktor terjadinya perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara satu negara dengan negara yang lain, di mana masing-masing pelaku berusaha untuk berhubungan menjadi salah satu faktor utama untuk menjalin hubungan komunikasi antar pelaku usaha. Perdagangan internasional dapat terjadi oleh beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama itu ada revolusi informasi dan transportasi. Yang dimaksud di sini merupakan faktor utama timbulnya hubungan antara negara dalam perdagangan internasional. Yang kedua itu ada ketergantungan. Di ketergantungan ini terdapat kebutuhan suatu negara terhadap barang konsumsi atau bahan baku untuk industri secara absolut tidak tersedia atau secara relatif tidak ekonomis. Jika diproduksi dalam maka harus diimpor dari negara lain. Yang ketiga ada liberalisme ekonomi. Liberalisasi ekonomi. Dan yang ketiga ada liberalisasi ekonomi.
yaitu kebebasan setiap negara dalam melakukan hubungan transaksi dengan negara manapun, baik dalam bentuk kerjasama atau perdagangan. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif ini merupakan suatu faktor yang makin berkembang di masa pasca global. Dan yang kelima itu ada kebutuhan devisa. Kebutuhan devisa adalah salah satu faktor penting dalam sistem moneter setiap negara, karena akan menentukan ketahanan finansial suatu negara. Dan untuk materi hukum dagang yang terakhir itu ada hambatan dalam perdagangan internasional. Di sini terdapat 7 hambatan, yaitu yang pertama ada transportasi, yang kedua ada sarana dan fasilitas pengangkutan, yang ketiga ada sistem pembayaran, yang keempat itu kebijakan pemerintah, dan yang kelima internasional. Keenam, ada bentuk hambatan dalam perdagangan internasional, dan yang terakhir, yang ketujuh, pola dalam meminimalkan hambatan perdagangan internasional. Nah, untuk kesimpulannya, di sini kita dapat mengambil hukum dagang ini dimanfaatkan agar dapat mengatur berjalannya perdagangan dan memberikan sanksi kepada perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran. Hukum dagang juga adalah hukum perikatan yang timbul dari lapangan perusahaan. Hukum dagang juga mempunyai keseluruhan aturan hukum di dalam usaha mereka untuk menjalankan perdagangan. Hubungan hukum perdata dengan hukum dagang juga termasuk ke dalam hukum perdagangan dapat dilihat dari rumusan pasal 1 KUH yang berbunyi, yaitu ketentuan-ketentuan dari KUH Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur dalam KUH Dagang, kecuali bila KUH Dagang sendiri mengaturnya secara khusus. Demikian kesimpulan dari saya dan teman saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.